Halo, selamat datang di video tutorial penggunaan buku Smart Pop-up Book Sahabat Belajar. Sahabat Belajar merupakan media belajar interaktif, di dalamnya berisi materi pembelajaran yang dilengkapi dengan metode pop-up, barcode yang berisi audio atau video, permainan interaktif, dan latihan soal. Buku Sahabat Belajar dirancang dalam upaya membantu optimalisasi pembelajaran secara lebih menarik dan menyenangkan. Buku Sahabat Belajar ini terdiri dari 6 topik bahasan, yaitu struktur kalimat, membaca dan berhitung, mengenal benda-benda langit, mengenal transportasi umum, membaca dan mengenal waktu, serta mengenal bilangan dan berhitung. Selain itu, di akhir topik akan ada kuis yang menarik. Sebelum memulai menggunakan buku Sahabat Belajar, yang perlu dipersiapkan oleh pengajar adalah ponsel untuk memindai barcode, serta spidol dan penghapus papan tulis untuk latihan soal. Tata cara memindai barcode dari ponsel dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu yang pertama, langsung dari aplikasi kamera ponsel, dan yang kedua, menggunakan aplikasi Google Lens. Yang pertama, langsung dari aplikasi kamera ponsel. Tata caranya adalah sebagai berikut. Pertama, membuka kamera. Kemudian, mengarahkan ke barcode selama beberapa detik. Ketuk tautan tersebut, dan kita akan dapat melihat tautan yang berisi audio. Yang kedua, dengan menggunakan aplikasi Google Lens. Tata caranya adalah sebagai berikut. Pertama, membuka Google Assistant, lalu ketuk ikon Google Lens. Kedua, mengarahkan Google Lens ke barcode selama 1 atau 2 detik. Ketiga, tautan akan tertampil pada ponsel layar. Ketuk tautan tersebut untuk menuju ke konten kode. Pada halaman pertama, kita akan berkenalan dengan teman sahabat belajar, yaitu Bella dan Saha. Bella dan Saha akan selalu muncul di setiap topik bahasan. Pada halaman ini, pengajar diharapkan untuk mengenalkan Bella dan Saha sebagai teman yang akan menemani siswa dalam belajar buku Sahabat Belajar. Pada halaman kedua, kita akan menjumpai topik struktur kalimat. Di halaman ini terdapat penjelasan terkait unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, dan objek. Tugas pengajar adalah menjelaskan kepada siswa tentang apa yang dimaksud dengan struktur kalimat dan menjelaskan unsur-unsur kalimat tersebut. Pengajar juga dapat memindai barcode untuk membantu penjelasan tiap unsur kalimat. Pada halaman ini, kita akan menjumpai topik tentang membaca dan berhitung sederhana menggunakan gambar-gambar hewan. Pada sisi halaman sebelah kiri, tugas siswa adalah mengisi kotak-kotak yang kosong dengan huruf dari nama hewan yang disajikan. Tugas pengajar adalah mendorong siswa untuk bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Apabila siswa merasa bingung, pengajar dapat memberikan ciri-ciri hewan, supaya siswa dapat mengetahui nama hewan yang dimaksud. Setelah siswa bisa menjawab dengan benar, pengajar membuka bagian gambar hewan dan menjelaskan isi deskripsi hewan tersebut kepada siswa. Kemudian, pada sisi halaman sebelah kanan, tugas siswa adalah menebak jumlah hewan secara tepat, kemudian menuliskannya pada kolom yang disediakan. Tugas pengajar adalah mendorong siswa berhitung secara tepat. Pada bagian bawah halaman, terdapat kuis yang harus dijawab oleh siswa. Siswa harus menebak nama hewan dari suara yang disajikan. Tugas pengajar adalah memindai barcode untuk bisa mendengarkan suara audio tersebut. Pada halaman ini, kita akan menjumpai materi lanjutan mengenal hewan berdasarkan kategori makanannya. Tugas pengajar adalah menjelaskan kepada siswa tentang 3 kategori makanan tersebut dan contoh hewannya. Selanjutnya,
siswa diajarkan mengenal hewan dalam bahasa Inggris. Tugas pengajar adalah mendorong siswa untuk menjawab pertanyaan dari nama hewan dalam bahasa Inggris dan menuliskan kategori hewan di sebelahnya menggunakan spidol. Kemudian, siswa akan menemui soal cerita yang berisi deskripsi dari suatu hewan. Siswa diminta untuk menjawab hewan tersebut dalam bahasa Inggris. Setelah berhasil menjawab, pengajar dapat memindai barcode untuk mendengarkan fakta menarik dari jawaban soal terakhir. Pada halaman ini, kita akan menemui materi tentang benda-benda luar angkasa atau disebut dengan planet. Di sisi kiri dan kanan atas, terdapat percakapan antara Bella dan Saha. Pengajar dapat mendorong siswa untuk membaca percakapan tersebut sebelum belajar tentang planet. Kemudian, tugas pengajar adalah menjelaskan tentang planet. Selanjutnya, pengajar dapat mulai menjelaskan planet-planet dari yang terdekat sampai yang terjauh dari matahari. Pengajar juga dapat menjelaskan ciri utama tiap planet dengan membuka bagian atas gambar planet yang berisi deskripsi. Pengajar dapat memindai barcode yang terdapat di bagian kanan bawah halaman untuk mendengarkan penjelasan mengenai planet. Pada halaman ini, kita akan menjumpai materi tentang transportasi umum, khususnya adalah pesawat terbang, karena Bella dan Saha sebagai teman sahabat belajar akan pergi ke suatu tempat. Tugas pengajar adalah menjelaskan tentang bagian-bagian pesawat dan fungsinya. Setelah itu, pengajar dapat memindai barcode untuk melihat video cara kerja pesawat terbang. Pada sisi halaman sebelah kanan, siswa akan dikenalkan dengan macam-macam alat transportasi, yaitu darat, laut, dan udara. Di balik ketiga gambar tersebut, terdapat deskripsi mengenai macam alat transportasi, sehingga pengajar dapat mendorong siswa untuk membukanya. Setelah siswa mempelajari macam alat transportasi, siswa akan diajak untuk latihan soal. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan dengan cara mencentang pada jawaban yang benar dan menyilang pada jawaban yang salah. Tugas pengajar adalah mendorong siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Pada halaman ini, kita akan menjumpai materi tentang waktu. Sebelum belajar, pengajar mendorong siswa untuk membaca percakapan antara Saha dan Bella terlebih dahulu. Pengajar juga dapat memindai barcode untuk mendengarkan penjelasan tentang jam gadang. Selanjutnya, pengajar diminta untuk dapat menjelaskan kepada siswa sesuai dengan materi yang terdapat di dalam buku, mulai dari alat pengukur waktu dan cara membaca jam. Supaya siswa dapat lebih memahami cara membaca jam, pengajar dapat memutar 360 derajat bagian jarum panjang dan jarum pendek yang terdapat pada jam dinding di sebelah kanan. Selanjutnya, pengajar diharapkan dapat menjelaskan waktu dalam kehidupan sehari-hari, seperti penulisan jam 1 siang ditulis menjadi jam 13.00. Untuk mengenalkan cara membaca dan menulis waktu setelah pukul 12 siang, pengajar dapat membuka bagian di sebelah angka jam dinding. Pada halaman ini, kita akan menjumpai latihan soal mengenai waktu. Tugas pengajar adalah memotivasi siswa untuk mengerjakan soal sesuai dengan perintah. Terdapat 4 jenis latihan soal, yaitu tentang membaca jam dinding dengan jawaban yang terdapat di balik gambar. Selain itu, ada persamaan waktu, soal cerita, dan persamaan satuan waktu yang perlu dijawab menggunakan spidol. Pada halaman ini, kita akan menjumpai materi berhitung. Dalam halaman ini juga akan dijumpai pop-up bunga rafflesia. Pengajar diharapkan untuk menjelaskan terkait apa itu bunga rafflesia. Setelah itu, tugas pengajar adalah mendorong siswa untuk menjawab pertanyaan. Di pertanyaan pertama, siswa diharuskan untuk menjawab jumlah lalat yang berterbangan di sekitar bunga rafflesia. Jawaban yang benar terdapat di balik gambar lalat. Pertanyaan selanjutnya yaitu terkait penjumlahan dan pengurangan. Pengajar diharapkan untuk dapat mendorong siswa menjawab pertanyaan dengan cara menulis di kolom yang telah disediakan. Kemudian, untuk melihat fakta unik terkait bunga rafflesia, pengajar dapat memindai barcode yang disediakan. Pada halaman ini, kita akan menjumpai materi tentang jenis-jenis bilangan dan berhitung. Sebelum memulai,
pengajar dapat mendorong siswa untuk membaca percakapan yang diucapkan oleh Saha. Selanjutnya, pengajar dapat menjelaskan terkait jenis-jenis bilangan seperti yang telah disajikan dalam buku. Untuk melihat contoh bilangan, pengajar ataupun siswa dapat membuka bagian kotak. Setelah belajar terkait jenis bilangan, siswa akan belajar berhitung tentang perkalian dan pembagian. Tugas pengajar adalah membantu menjelaskan cara menghitung bilangan pecahan seperti yang tertera dalam buku. Pada halaman ini, kita akan menjumpai latihan soal berhitung. Siswa diminta mengerjakan soal dengan mencocokkan jawaban yang berada di sebelah kanan. Tugas siswa adalah menuliskan jawaban di kotak yang telah tersedia. Pada halaman ini, kita akan menjumpai kuis teka-teki silang. Tugas pengajar adalah mendorong siswa untuk mengerjakan kuis tersebut dan menuliskan jawabannya di kotak-kotak yang sesuai dengan nomor soal. Pada halaman ini, kita akan menjumpai lembar penilaian siswa. Tugas pengajar adalah memberi penilaian terhadap kemampuan dan pemahaman siswa dalam memahami materi. Penilaian tersebut diberikan dengan cara menggambar bintang sebanyak 1 sampai dengan 5. Semakin banyak bintang yang digambar, berarti kemampuan dan pemahaman siswa semakin baik. Kemudian, setelah mengisi penilaian, pengajar dapat memindai barcode untuk mengklaim penghargaan yang ditujukan kepada siswa. Terima kasih sudah menonton video tutorial Smart Pop-up Book. Besar harapan, Smart Pop-up Book dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pembacanya, khususnya anak-anak. Sampai jumpa!